Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 200 permohonan sengketa pilkada. Hingga Selasa malam, permohonan pengajuan sengketa pilkada sebanyak 222 perkara. Permohonan online 110, sedangkan yang mengajukan langsung ke MK 112 perkara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat untuk mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Permohonan yang online 110, ya Bro, 112 yang offline. Ya Mbak Nah. Baik, kalau untuk besok kan Pak, ini ada beberapa wilayah yang terakhir gitu, termasuk DKI Jakarta begitu. Selain dari DKI Jakarta ada beberapa daerah lain sih Pak untuk yang Kalau kami tidak punya data, jadi kita menunggu saja. Menunggu ya. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait hasil pilkada atau sengketa hasil pilkada, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, yang saat ini sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, Niko. Dari informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa perselisihan hasil pilkada atau sengketa hasil pilkada yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi? Ya Mario, apabila kita merujuk kepada situs MKRI atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.go.id, saat ini sudah ada 244 pengajuan gugatan terkait dengan sengketa Pilkada 2024 dengan rincian 2 gugatan di pemilihan gubernur, lalu ada 196 gugatan di pemilihan bupati, lalu ada 44 gugatan di pemilihan wali kota. Dan Mahkamah Konstitusi sendiri membuka pengaduan, sistem pengaduan atau mekanisme pengaduan secara online, yakni apabila pasangan calon ini bisa langsung mendaftarkan gugatan di lewat situs mkri.co.id, lalu bisa mengajukan lewat mekanisme secara offline atau hadir langsung di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Adapun Mahkamah Konstitusi sendiri membuka layanan pendaftaran atau pemohonan gugatan pilkada atau gugatan sengketa di Pilkada 2024 ini hingga 18 Desember 2024. Dan untuk pelaksanaan pelaporan gugatan apabila kita berbicara di Pilkada Jakarta sendiri, itu berarti sesuai dengan undang-undang bahwa Pilkada Jakarta nantinya ini merupakan hari terakhir untuk Provinsi Jakarta atau pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada Jakarta ini untuk melaporkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan adapun 2 gugatan pemilihan gubernur pada saat ini yang sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi ini adalah permohonan gugatan dari Provinsi Papua Selatan. Dan hingga saat ini apabila kita berbicara terkait dengan Pilkada Jakarta, untuk Pilkada Jakarta sendiri hingga saat ini belum ada pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun rencananya pada hari ini, hari terakhir, pasangan calon dari nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun pastinya pukul berapa, Mario dan juga saudara, ini kita masih butuh informasi lebih lanjut atau kita masih butuh informasi konfirmasi dari tim pemenangan pasangan calon. Lalu kemudian apabila kita berbicara atau lewat konvers yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Ridho ini, nantinya apabila ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, intinya dia akan mengajukan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah di Jakarta. Di antaranya ini adalah dugaan kecurangan di TPS 028 Pinang Ranti yang petugas TPS-nya diduga melakukan pencoblosan suara terhadap surat suara yang memilih terhadap paslon tertentu. Lalu kemudian ada dugaan pelanggaran perusakan dari alat peraga kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga saat ini belum ada respons dari Bawaslu. Dan juga yang digarisbawahi oleh tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono ini adalah partisipasi dari masyarakat Jakarta yang saat ini dalam pilkada kemarin ini berada di angka 50%. Itu artinya tim dari Ridwan Kamil Suswono ini menduga ada ketidaksesuaian prosedur saat pendistribusian atau pengiriman surat pemberitahuan C6 atau surat pemberitahuan
untuk mencoblos kepada masyarakat dengan baik oleh KPU. Dan kemudian selain dari tim Ridwan Kamil Suswono, tim dari pasangan calon gubernur independen yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana Abioto rencananya juga akan melaporkan atau melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi hari ini. Namun ini kita masih butuh informasi lebih lanjut terkait dengan kapan kedua paslon di Pilkada Jakarta ini akan melaporkan atau melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mario. Ya Niko, tadi Anda sudah sebutkan bahwa ada 2 gugatan Pilgub yang sudah daftarkan ke MK. Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa Pilgub Jakarta, salah satunya ini sampai saat ini masih belum terlihat. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan, siapa paslon mana saja yang akan melakukan gugatan, dan juga dari informasi mungkin sudah bertanya kepada tim pemenangan ya, apakah memang di jam berapa? Karena mengingat ini hari terakhir dari pendaftaran hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ya, hari ini merupakan hari terakhir untuk Pilkada Jakarta sendiri karena sudah terhitung 3 hari sejak penetapan pemenangan dari pemenang di Pilkada Jakarta, yakni pada hari Minggu kemarin. Itu artinya hari ini merupakan hari terakhir. Namun hingga saat ini kami sudah meng-approach atau meminta konfirmasi dari pasangan calon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono, namun belum ada tanggapan kapan pastinya pihak mereka akan melakukan atau melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang pasti berdasarkan informasi yang telah kami himpun di lapangan bahwa hari ini mereka akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian Mario. Oke, terima kasih Niko Anggriawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo untuk melakoni laga kedua Piala AFF kontra Laos. Skuad Garuda optimistis meraih kemenangan di laga kandang di Stadion Manahan Solo.